Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairana Riza, perwakilan dari kelompok 1 yang ingin membahas materi 1 yang berjudul konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan. Sebelum ke materi intinya, saya ingin menjelaskan konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan. Konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan mengacu pada pentingnya pendidikan yang berfokus pada pembentukan warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan berdemokrasi, serta dalam masyarakat sipil. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya penting dalam konteks nasional, tetapi juga pada global, karena membantu pembentukan individu yang mampu berkontribusi pada perdamaian dan keberlanjutan global. Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa tidak hanya mempersiapkan diri mereka untuk menjadi warga negara yang lebih baik, tetapi juga memimpin masa depan yang dapat menghadapi tantangan kompleks di dunia yang semakin terkoneksi dan berubah. Secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan adalah komponen kunci dalam pendidikan yang membantu membina masyarakat yang kuat, demokratis, dan harmonis. Oke, baik, kita lanjut ke materi intinya. Dalam KBBI, urgensi adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan di mana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindaklanjuti. Lalu secara etimologis, konsep kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Atas dasar pendapat beberapa ahli, maka dapat dirumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi pendidikan politik, demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral atau karakter pada upaya buat menciptakan rakyat negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab, yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan perilaku dan konduite kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral dan religius, dan menjadi masyarakat negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menumbuh kembangan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Dan terakhir, menumbuhkan kembangkan perilaku demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, dan berbagi kemampuan kompetitif bangsa pada era globalisasi. Di sini ada 3 aspek: aspek historis, aspek sosiologis, dan aspek politik. Pertama, aspek historis. Menurut Parisyanti pada 2016 dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dijelaskan bahwa aspek historis pendidikan kewarganegaraan pada arti substansi sudah dimulai jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan eksistensi negara dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang diinginkan oleh para founding father belum selesai dan harus dilanjutkan pada masa mendatang. Salah satunya yaitu dengan cara membangun komitmen dan proses pendidikan untuk menjaga semangat juang tersebut. Oke, kita lanjut ke aspek sosiologis. Aspek sosiologis adalah segala aspek yang berkaitan dengan kodrat manusia sebagai entitas sosial, yaitu saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Aspek berikutnya yaitu politik. Dari aspek politik, pendidikan kewarganegaraan mulai ada sejak tahun 1957 dalam dokumen kurikulum pendidikan di sekolah. Sebagaimana diungkap Somandri pada 1972 yang dikutip dalam Ismail dan Sri Hartati 2020, bahwa pada zaman Orde Lama, istilah kewarganegaraan mulai dikenal tahun 1957, disusul sivik pada tahun 1962, dan pendidikan kewarganegaraan di tahun 1000. Baik, di materi selanjutnya ada pengaruh pendidikan kewarganegaraan di era modern. Di era modern, pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan era globalisasi. Hal ini merubah segala situasi kehidupan, khususnya pada para pelajar. Mereka perlu diarahkan agar dapat merasakan dampak positif dari era globalisasi.
Oleh sebab itu, maka kurikulum kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem penilaian harus selalu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ada 4 manfaat pendidikan kewarganegaraan. 1. Memperkuat identitas nasional. 2. Membangun kesadaran politik. 3. Memupuk kerjasama dan toleransi. 4. Menumbuhkan rasa kepedulian dengan masyarakat sekitar. Setelah sudah saya jelaskan untuk materi-materi sebelumnya, saya akan membuat kesimpulan dari konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah bahwa pendidikan ini sangat penting untuk membentuk warga negara yang informasi, bertanggung jawab, dan aktif dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memperkuat nilai-nilai demokrasi, mengajarkan tentang hak asasi manusia, mempromosikan kesadaran sosial dan keadilan, serta mengembangkan karakter dan etika. Selain itu, pendidikan ini membekali individu dengan keterampilan kritis dan analitis, meningkatkan kesadaran global, dan memperdalam kepekaan budaya. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi komponen esensial dalam mendidik generasi masa depan yang dapat menghadapi tentang global dan memajukan masyarakat yang lebih ahli dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Saya akhiri penjelasan materi ini. Mohon maaf apabila ada kurang kata yang jelas atau penjelasan dari saya yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.